Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Imelda Marianti Purba SPD, Guru SD Swasta GKP 1 Rambung Merah, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, calon guru penggerak angkatan 9. Ini saya akan memaparkan modul 1.3.A.6 demonstrasi konstekstual tentang visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran yang pertama, mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. Menyusun bakja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Inquiry apresiatif merupakan paradigma berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Inquiry apresiatif dapat mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat melakukan inquiry apresiatif, maka langkah yang dilakukan adalah melalui metode bakja. Mewujudkan murid yang beriman, berakhlak mulia, dan kreatif. Setelah saya membuat visi, berikutnya saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan sikap beriman dan budaya positif serta kreatif murid melalui pemanfaatan lingkungan dan teknologi. Sebelum melakukan apresiatif inquiry melalui metode bakja, di sini saya membuat gambaran mental prakarsa perubahan. Aset, murid yang patuh dan taat pada ajaran agama, ramah, sopan, disiplin, jujur, adil, saling menghormati, dan murid yang kreatif. 2. Tantangan, kurangnya kesadaran siswa untuk melakukan perbuatan baik, kurangnya motivasi belajar siswa, belum optimalnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran, masih adanya guru yang belum menguasai metode pembelajaran kreatif. Aksi, melakukan kebaktian rohani setiap hari dan pembiasaan budaya salam, melakukan pelatihan motivasi belajar siswa, menyediakan program pembelajaran berbasis teknologi, melakukan pendampingan guru untuk menguasai metode pembelajaran kreatif. Pembelajaran, siswa termotivasi melakukan perbuatan yang baik, pembelajaran yang semakin meningkat, siswa termotivasi untuk belajar. Prakarsa perubahan melalui tahapan bakja. Yang pertama, buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan, apa yang harus dilakukan untuk menciptakan murid yang beriman, berakhlak mulia, dan kreatif? Tindakan dan penyelidikan. 1. Mencari sumber dari buku atau media lain dalam pembentukan sikap beriman dan berakhlak mulia. 2. Berkolaborasi dengan pemuka agama, dan guru bimbingan konseling, dan para guru di sekolah yang kreatif dan juga orang tua murid. Yang kedua, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan, siapakah murid yang tekun dan taat pada ajaran agama, berakhlak mulia dan kreatif? Yang kedua, aktivitas apa saja yang dilakukan setiap hari? Yang ketiga, keterampilan apa yang sudah dimiliki murid? Tindakan penyelidikan. 1. Mencari orang-orang yang taat pada ajaran agama, mempunyai sikap sopan, ramah, jujur, disiplin, dan kreatif. Yang kedua, mencari tahu dan mencatat bagaimana dan apa kegiatannya setiap hari. Pendekatan yang ketiga yaitu gali mimpi atau dream. Pertanyaan, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika murid memiliki sikap taat menjalankan ajaran agama, sopan, ramah, dan jujur? Yang kedua, apa kebiasaan baru yang saya bayangkan jika
cara pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas anak setelah berjalan dengan baik? Sebagai tindak lanjutnya, yang pertama, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan anak lewat survei, lebih toleran dan selalu mengarahkan, menuntun anak mengambil pelajarannya, bukan menghakiminya. Yang kedua, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari berbagai literatur, sumber media lainnya seperti internet. Tiga, membuat gambaran sikap dan respon anak atas kesalahan yang mereka buat melalui wawancara. Langkah berikutnya yaitu jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan, apa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran yang dapat meningkatkan iman, akhlak mulia, dan kreativitas anak? Yang kedua, apa langkah terobosan yang dapat dilakukan untuk menguatkan praktek di sekolah, khususnya di dalam kelas? Tindakan dan penyelidikan. Yang pertama, membuat daftar pertanyaan untuk berdialog bersama anak tentang apa saja sikap yang menunjukkan beriman, berakhlak mulia, dan kreativitas. Dua, apa yang dapat mereka lakukan sebagai pemahaman mereka tentang sikap beriman, berakhlak mulia, dan kreativitas. Yang ketiga, melakukan dialog dan penjajakan bersama kepala sekolah, guru, mengenai program kegiatan penguatan seperti ibadah, kerohanian, pentas seni, panen karya. Langkah berikutnya, atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan murid yang beriman, berakhlak mulia, dan murid yang kreatif? Tindakan dan penyelidikan. Mengajak rekan guru lain, kepala sekolah untuk mengobservasi sikap dan tindakan murid di sekolah, khususnya di kelas yang saya pimpin minimal sekali seminggu. Berikut ini beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan di sekolah kami untuk mewujudkan murid yang beriman, berakhlak mulia, dan murid yang kreatif. Demikianlah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan baca di sekolah saya SD Swasta GP1 Rambut Merah sesuai dengan visi yang saya buat. Di akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak.